teman-teman, apa kabar nih selama stay at home ini? Sungguh mengucap syukur saat ini kita akhirnya boleh melaksanakan ibadah GP secara online bareng-bareng. Sebelum kita mulai ibadah, aku mau ajak teman-teman berdiri, kita mau nyanyi lagu Mars Gerakan Pemuda. Aku mau ajak teman-teman buat ambil saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, Tuhan Yesus yang baik, sungguh mengucap syukur ya Tuhan karena pada hari ini kami boleh melaksanakan ibadah GP online perdana kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang mau sertain ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Tuhan yang mau siapkan hati kami, Tuhan juga yang mau berkati agar tidak ada gangguan-gangguan ya Bapa yang akan menghambat ibadah kami ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa agar Engkau mau menyertai Bapak Pendeta Liat ya Tuhan yang membawakan firman pada hari ini. Engkau yang mau menyertai Pak Pendeta Liat agar setiap kami di sini dapat terberkati melalui firman yang akan dibawakan dia nantinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jalannya ibadah ini ke tangan pengasihan-Mu saja. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sorak-sorai dan puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan NKB 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Teman-teman, selanjutnya kita mau baca Mazmur. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Saya yang akan membacakannya untuk saudara sekalian. Mazmur 130 ayat 1 sampai 8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya.
Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikian pembacaan Mazmur kita. Untuk meresponi pembacaan Mazmur, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lama. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Teman-teman pemudi dan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari bersama sebelumnya kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami sebagai angkatan muda-Mu, Engkau berikan kesempatan di dalam kebersamaan, meskipun di tempat kami masing-masing di dalam ibadah pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, supaya kami diajari oleh Roh Kudus, diberikan pengertian, terlebih kerinduan di dalam melakukan kehendak Tuhan. Bersabdalah Allah, layakan kami, terlebih hamba-Mu ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dan juga sama-sama renungkan pada saat ini dari surat Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14, dan akan dibacakan oleh kawan kita Desora. Saya ajak teman-teman untuk berdiri. Titus 2 ayat 11 sampai 14. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri, yang rajin berbuat baik. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Ada seorang anak muda, dia bekerja di sebuah perusahaan di mana
ia harus menunjukkan kinerja lewat targetnya. Ia harus berusaha sekuat mungkin bersama kawan-kawannya untuk mempromosikan hasil kerjanya kepada atasan. Dan kalau hasil kerja mereka itu diterima, maka hasil kerja itu dijadikan proyek di dalam perusahaan tersebut. Satu kali ia berusaha dengan keras dan ketika ia mengajukan kepada atasan tidak diterima. Dianggap kurang memenuhi syarat. Lalu kemudian dia berusaha lagi untuk kesekian kalinya. Berusaha lagi. Dia bingung. Dia berpikir, kenapa teman-temanku diterima proyek mereka, diterima proposal mereka, kok saya enggak? Dan akhirnya kawan ini sampai kepada satu titik jenuh, sampai kepada satu titik bosan dan agak mulai menyerah. Kalau udah begini mah, ngapain saya berusaha? Saya berdoa sama Tuhan, saya berusaha dengan kuat, tetapi kenapa saya tidak mendapatkan apa yang saya rindukan? Dan akhirnya ketika ia mulai membandingkan dirinya dengan orang lain, ia melihat orang lain kenapa lebih berhasil daripada dirinya, ia mulai tidak percaya kepada Allah. Nah, kisah inilah kawan-kawan, teman-teman, pemuda-pemudi dikasihi Tuhan yang kira-kira mau menjadi bagian di dalam renungan kita malam ini saat kita berbicara tentang pengharapan. Pengharapan bicara tentang sesuatu yang ada di depan dan belum nampak. Pengharapan bicara tentang sesuatu yang kemudian menjadi visi, menjadi tujuan. Tetapi di dalam mencapai tujuan tersebut ada satu hal yang harus diperhatikan dengan baik. Di dalam pembacaan kita, di dalam Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14, Paulus di sini menegaskan bahwa Yesuslah yang melayakkan segala-galanya. Lalu di ayat berikutnya dikata, Allah memberikan kepada kita umat manusia suatu proses pendidikan. Dikatakan di sini, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang. Dalam pemahamannya, teman-teman, Paulus mau bilang bahwa tinggalkan dulu keduniawianmu, tinggalkan dulu kefasikan, tinggalkan dulu segala hal yang tidak baik dalam hatimu. Supaya apa? Supaya kemudian kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan. Kita bisa mencapai apa yang sebetulnya Tuhan juga sudah tentukan kepada kita menjadi tujuan kita. Lalu Paulus juga memberikan kita pemahaman bahwa Tuhan akan menggenapkan pengharapan-pengharapan kita. Tentu pengharapan di dalam kesadaran bahwa kita ini adalah makhluk hidup yang diatur oleh Tuhan. Bukan pengharapan yang dikendalikan oleh dunia, tetapi pengharapan yang di dalamnya ada dasar bahwa Yesuslah sebagai yang utama dalam segala hal. Paulus mengatakan bahwa Ia sendiri yang akan memberikan kita kebahagiaan yang penuh, dan di dalamnya ada penyataan tentang kemuliaan Allah. Artinya pengharapan itu kemudian tidak merefer semata-mata, tidak merujuk semata-mata kepada kepentingan kita, tetapi justru terutama merujuk kepada kemuliaan dan kehendak Tuhan. Terlebih, Ia juga memberikan pemahaman bahwa kita supaya kita betul-betul menguduskan diri kita untuk Tuhan, menguduskan supaya kita ini nyata milik Allah semata, nyata
kita ini adalah orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10, Paulus juga bilang bahwa kita ini dibuat oleh Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Supaya apa? Ternyata proses itu Allah buat, Allah sediakan buat kita supaya kita hidup di dalam kehendak-Nya, melakukan pekerjaan baik yang sebelumnya Ia telah sediakan, Ia siapkan, dan Ia mau kita hidup di dalamnya. Ini pun senada, teman-teman, bahwa ternyata ujung kehidupan kita, ujung dari tujuan kita adalah untuk kemuliaan Tuhan. Teman-teman, pemuda dan pemudi GPIB Jemaat Sebot Bogor yang dikasihi Tuhan, saat ini merupakan ibadah kita perdana yang dilaksanakan secara digital, daring atau online. Ibadah yang di-share dengan fasilitas kemajuan teknologi. Dan saat ini juga merupakan bagian yang harusnya kita pahami menjadi perwujudan cinta Allah kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, sama-sama mau kita renungkan. Kita merujuk kepada cerita awal tadi tentang sang pemuda yang berusaha untuk berbuat sebaik mungkin dalam pekerjaannya, namun Tuhan belum izinkan dia menemukan keberhasilan. Ini juga berarti sama-sama kita diingatkan oleh Tuhan. Mari kita benahi motivasi kita. Kita benahi hal yang mendorong kita melakukan segala sesuatu. Atau bahkan jangan-jangan motivasi kita berdoa pun kurang tepat di hadapan Tuhan. Seringkali banyak orang percaya ketika berdoa justru dia mengambil peran Tuhan. Ia yang berusaha mengendalikan Tuhan dan kemudian membuat Tuhan sebagai hambanya. Dan ketika Tuhan tidak memenuhi itu, lalu kemudian ngambek, merajuk kepada Tuhan, hilang dari peredaran, apalagi di gereja. Seringkali motivasi kita yang salah, teman-teman. Hari ini mari kita pahami. Sebagaimana dalam pembacaan yang telah sama-sama kita simak tadi, Tuhan yang utama dalam hidup kita. Tuhan yang utama di dalam segala tingkah laku kita, tutur kata kita, tindak tanduk kita. Tuhan yang utama. Adakah motivasi kita pun berdoa untuk kemuliaan Tuhan? Adakah ketika kita meminta kepada Tuhan, kita betul-betul meminta tentang apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, untuk kebaikan bersama, dan juga terlebih untuk kemuliaan Tuhan? Apakah semua permintaan, permohonan kita kepada Tuhan justru hanya untuk menyenangkan hati kita, memuaskan hasrat kita, sehingga Tuhan di sorga sana mengatakan, "Nak, sabar dulu." Mari teman-teman, di masa pandemi ini, ketika sama-sama dengan semua umat manusia di dunia mengalami dampak dari penyebaran virus COVID-19, kita dididik lewat proses saat kita tidak boleh kemana-mana. Kita dididik lewat proses di mana kita harus bekerja di rumah, harus belajar di rumah, kita pun beribadah di rumah. Kita dididik oleh Tuhan. Tuhan mau bilang, mari lakukanlah dulu ritmu secara pribadi. Diam di rumah, merenung di rumah, menghayati di rumah. Dan saat ini kita diajar untuk kembali menempatkan posisi kita di hadapan Tuhan. Jangan-jangan kita yang berusaha mengendalikan Tuhan, padahal seharusnya Tuhan yang mengendalikan kita. Benahi dulu motivasi kita
dalam melakukan segala sesuatu, baik pelayanan, baik pekerjaan, baik dalam aktivitas di rumah, baik di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Sudahkah motivasi kita hanya untuk kemuliaan Tuhan? Yang kedua, kawan-kawan, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, adakah kita bukan sekadar percaya, tetapi justru kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Adakah kita di dalamnya kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan? Bukan berarti kemudian Tuhan suruh buat semuanya, lalu kita kemudian malas-malasan, bukan. Tetapi di dalam pemahaman tersebut, kita hanya bertumpu berharap kepada Tuhan, bukan kepada kemampuan intelektual kita, bukan kepada kemampuan material kita, bukan kepada apa yang menjadi kekuasaan kita dimanapun. Boleh jadi saudara, teman-teman, menjadi pemimpin di tempat kita berada, berkarya, tetapi itu tidak membuat kita menjadi lebih tinggi daripada Tuhan. Oleh karena itu, percayakanlah diri kita kepada Tuhan. Tuhan tahu jalan hidup kita. Seringkali orang cuma percaya tapi tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Seringkali orang mau patuh kepada Tuhan, tetapi patuhnya sekadar cuma tahu memang harus patuh kepada Tuhan, namun tidak didasari dengan penghayatan. Kepatuhan itu sebetulnya karena untuk kemuliaan Tuhan, karena itu merupakan wujud ia mempercayakan diri kepada Tuhan. Mari, percayakanlah kondisi kita, percayakanlah keadaan kita. Bisa jadi keluarga kita saat ini mengalami dampak dari pandemi ini. Bisa jadi karir kita saat ini mengalami dampak dari pandemi ini. Bisa jadi studi kita, pendidikan kita pun saat ini terkena dampak dari pandemi saat ini. Sejauh mana kita mau berserah kepada Tuhan? Saat kita berserah kepada Tuhan, setengah pekerjaan kita sudah selesai, dan kemudian Tuhan memberikan kita hikmat untuk melakukan yang terbaik di dalamnya. Yang terakhir, ketika Tuhan memberikan ilham kepada Paulus saat menuliskan surat kepada Titus, di situ juga ia mau supaya ada semacam perubahan karakter yang terjadi. Ada perubahan mindset, frame pikiran kita. Seringkali kita dikendalikan oleh dunia. Seringkali kita dikendalikan oleh egoisme kita. Seringkali kita dikendalikan oleh segala sesuatu yang melekat pada kita. Karakter kita diubahkan. Terlebih di masa pandemi ini, Tuhan bukan sekadar mengizinkan virus kecil ini datang mengunjungi dunia ini, tetapi secara iman sama-sama kita memahami Tuhan sedang memperbaiki karakter kita. Yang pemalas untuk datang ibadah GP, pemalas untuk bergabung dengan teman-teman di gereja, pemalas untuk membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan mau tanya, setelah masa pandemi ini, masihkah kita pemalas? Kita yang mudah marah, kita yang mudah emosi, kita yang suka simpan dendam, setelah masa pandemi ini, apakah itu menjadi bagian yang terus menyelimuti kehidupan kita? Kita yang iri, dengki, lalu kemudian suka menjelek-jelekan orang lain, apakah karakter itu akan tetap ada pada kita saat kita pun dididik oleh Tuhan di masa pandemi ini? Mari teman-teman, saatnya ini Tuhan mau melihat penyebaran virus corona ini merupakan momentum juga buat kita, supaya kita semakin lagi melihat
bahwa kita ini generasi penerus yang Tuhan sedang siapkan untuk kehidupan ke depan yang kita kenal dengan kehidupan new normal, kenormalan yang baru. Dan biarlah kenormalan yang baru yang dimiliki oleh kita sebagai pemuda dan pemudi yang ada di Pelkat Gerakan Pemuda GPB Jemaat Sebaot Bogor, yaitu adalah kita semakin lagi rindu kepada Tuhan dan semakin melibatkan diri kita di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak pernah kekurangan kasih-Nya untuk membuat kita lebih baik dan membuat kita semakin indah di hadapan-Nya dan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Liat untuk khotbahnya, sangat memberkati. Nah teman-teman, aku mau sharing apa yang aku nikmati dari firman tadi. Kita harus memperbaiki lagi motivasi kita apapun itu, terlebih dalam berdoa. Dan kita harus selalu mengandalkan Tuhan, terutama di masa pandemik ini. Di masa hidup ini dan masa pandemik ini, sebagai anak GP, Tuhan mau karakter kita diperbaharui lagi. Karena kita adalah pilar gereja penerus pelayanan di masa depan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita nyanyikan Gita Bakti 300, Kepadamu Ku Berdoa. Kasih-Mu padaku.
Mari kita satukan hati, naikkan syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sebagai angkatan muda-Mu saat ketika kami boleh bersama-sama ada di dalam ibadah ini. Kami mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan kiranya apa yang bersama kami renungkan itu boleh menjadi bagian yang menolong kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengutamakan Engkau, menjadi anak-anak Tuhan yang mempercayakan diri kami kepadamu, menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengikuti proses pendidikan yang Tuhan sediakan bagi kami, supaya karakter kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai pilar gereja, generasi penerus semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam kebersamaan ini kami berdoa untuk mereka yang sakit, saudara kami, kawan-kawan kami, orang tua kami, bahkan mereka yang ada di luar sana yang menderita karena sakit, terlebih mereka yang terinfeksi oleh virus corona ini Bapa. Sembuhkan mereka. Engkau mau hadir dalam hati dan pikiran mereka, mau hibur mereka, kuatkan mereka, dan terlebih Tuhan, mereka tidak kehilangan pengharapan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Berkati orang tua kami, biarlah dengan keberadaan kami di tengah keluarga kami masing-masing, kami boleh mewujudkan kasih Tuhan kepada orang tua kami. Kami boleh berbakti lewat aktivitas kami, lewat prestasi kami, lewat apa yang kami boleh berikan kepada Tuhan dalam keluarga. Berkati kehidupan orang tua kami supaya semakin lebih baik di dalam Tuhan. Kami berdoa buat masing-masing kami. Berkati Tuhan kami sebagai anak-anak muda-Mu. Ketuk hati kami Tuhan, dan kami percaya lewat pandemi ini kami juga sedang diajar oleh Tuhan untuk kami boleh memberikan diri kami kepada Tuhan, dan kami percaya masa pandemi ini semakin menumbuhkan kerinduan di dalam hati kami sehingga kami mau datang kepadamu. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk menghadapi segala godaan-godaan, tantangan, halangan dunia ini, sehingga kami lupa akan Engkau. Kami berdoa untuk studi kami, berdoa untuk pekerjaan kami. Kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga tolong kami, berikan kami kesempatan ya Bapa, dan ajar kami juga membuktikan kesempatan yang Tuhan beri itu di dalam kesungguhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, tolong mereka, berikan yang terbaik Tuhan, yang kami percaya di dalamnya Tuhan memberkati. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan. Tolong Tuhan gereja-Mu, terlebih di mana kami ada saat ini, GPIB Jemaat Sebaot Bogor. Berkati pelayanan di gereja-Mu, terlebih kami sebagai warga muda di gereja yang terhimpun di dalam Pelkat Gerakan Pemuda Sebaot Bogor. Berkati para pengurus, berkati semua anggota GP yang ada, dan kami Tuhan, jadikan tetap memiliki kerinduan untuk terlibat di dalam pekerjaan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara ini, berkati dari pusat hingga daerah para pemimpin kami, terlebih bersama dengan para tenaga kesehatan yang sedang berjuang bersama dengan masyarakat dalam mengentaskan pandemi COVID-19 ini. Berkati kami sebagai masyarakat untuk membawa damai sejahtera
bagi sesama sekitar kami. Inilah doa kami Tuhan, dengarkanlah semua kami bawa dalam Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan sudah memberikan yang terbaik melalui pengorbanannya di Kalvari. Kiranya kita juga dapat memberikan yang terbaik untuknya. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita nyanyikan NKB 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ku tak mau lebih lama dalam jurang, ku panjat dindingnya terjal. Dunia yang kan binasa memerlukan berita kasih Allah yang kekal. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih ya Tuhan karena penyertaan-Mu tidak ada henti-hentinya untuk kehidupan kami ya Bapa. Kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi hanya karena kebaikan-Mu saja ya Bapa. Tuhan, baru saja kami memberikan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati tangan-tangan yang telah memberi ya Bapa, dan juga Engkau yang mau memberkati agar persembahan ini menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya kita mau untuk memulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik dan memohon hikmat dari Tuhan. Mari kita nyanyikan Gita Bakti 69, ku mulai dari diri sendiri. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri
kita akan kembali melanjutkan kehidupan kita, dan biarlah firman Tuhan yang bersama telah kita baca dan renungkan menjadi bagian kita yang menolong supaya kita tetap dapat mewujudkan pribadi-pribadi yang handal, karena kita adalah pilar dan juga harapan gereja. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah kita hari ini. Semoga banyak teman-teman yang diberkati melalui ibadah hari ini, dan juga semoga banyak teman-teman yang mempunyai kerinduan untuk kembali berperan aktif dalam gerakan pemuda. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya, muda.